Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 187 tahap ketiga. Chu Feng bisa merasakan tatapan aneh itu, jadi dia melihat ke arah tatapan dingin itu. Memang, anggota klan Jie Heng, yang diinjaknya sebelumnya saat ini sedang menatapnya dengan tajam dari kejauhan. Di samping Jie Heng ada puluhan anggota klan Jie dan Chu Feng bisa merasakan tekanannya. Anggota klan Jie sangat kuat, terutama pemuda bernama Jie Bufan. Dia adalah seorang ahli tingkat 7 dari alam origin. Namun untungnya, Jie Chuan selalu berada di samping Jie Heng, dan karena ia melihat tatapan mata Jie Heng yang tidak biasa, ia menarik Jie Heng dan menatapnya tajam. Karena merasa diancam oleh Jie Chuan, Jie Heng tidak mengatakan apa-apa dan mengalihkan pandangannya. Adegan itu membuat Chu Feng merasa lega. Dapat dilihat bahwa Jie Chuan masih menepati janjinya dan setidaknya mereka tidak memberitahu klan mereka tentang Chu Feng yang menginjak Jie Heng. Kalau tidak, dengan sifat arogan klan Jie, mereka pasti sudah mencari masalah dengan Chu Feng. Selain anggota klan Jie, ada puluhan orang berkumpul di sisi lain juga. Mereka adalah para jenius dari World Spirit Guild. Kekuatan yang berlawanan dari kedua kekuatan itu sangat jelas dan dapat dilihat bahwa di dalam Asura Ghost Tower pasti akan ada beberapa konflik. Selain World Spirit Guild dan Jie Clan, ada juga puluhan orang yang tersebar yang seperti Chu Feng. Yang berarti bahwa meskipun ada beberapa orang yang berpartisipasi dalam ujian jubah putih, pada akhirnya, bahkan tidak ada 300 orang yang berani menantang menara hantu Asura. Lihat, itu para tetua dari World Spirit Guild. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan semua orang di seluruh plaza menoleh ke satu sisi. Sekelompok besar orang muncul dan mereka semua adalah ahli dari World Spirit Guild. Setiap orang memiliki World Spirit Grey Cloaks, dan 3 orang tua yang memiliki rambut dan janggut putih dikawal oleh para ahli tersebut. Orang-orang tua itu tidak mengenakan jubah roh dunia yang melambangkan status mereka. Mereka hanya mengenakan pakaian kain sederhana. Meskipun mereka memiliki rambut dan janggut putih, mereka memiliki kulit kemerahan. Orang bisa merasakan aura mereka yang kuat, tetapi tidak dapat menentukan kedalamannya. Mereka adalah ahli kultivasi sejati, dan mereka semua berada di puncak alam mendalam. Bukankah itu klan Jie? Mereka juga ada di sini. Tepat pada saat itu, di sisi lain alun-alun, sekelompok orang lain yang mengenakan pakaian hitam muncul. Ada juga banyak ahli dan ada juga 3 orang tua yang memimpin. Kultivasi mereka sangat dalam tetapi tatapan mereka sangat sombong. Itu adalah klan Jie. Klan Jie juga sudah datang. Serikat Roh Dunia mengizinkan klan Jie memasuki wilayah mereka sendiri. Kau tidak mengerti. Hari ini adalah hari yang istimewa. Karena para jenius dari klan Jie ada di sini, untuk mencegah mereka diganggu oleh orang lain, tentu saja para tetua juga harus datang. Lagi pula, karena persekutuan roh dunia sudah lama berhenti bertempur dan mereka adalah aliansi, tentu saja klan Jie bisa datang ke sini. Chu Feng masih bisa mendengar pembicaraan tenang orang-orang dan dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Meskipun World Spirit Guild dan Jie Clan memiliki hubungan musuh, dan itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang, di permukaan, mereka adalah aliansi. Atau mungkin hubungan kedua kekuatan itu tidak seburuk yang dipikirkan orang, atau mungkin keduanya benar-benar seperti api dan air. Adapun siapa yang benar-benar tahu, hanya para petinggi yang tahu jadi Chu Feng bahkan tidak mau repot-repot memikirkannya. Setelah kedua kelompok orang itu muncul, mereka tidak berjalan ke alun-alun melainkan ke istana yang berseberangan dengan menara hantu Asura. Dari sana, mereka dapat melihat seluruh menara hantu Asura dan tempat itu seharusnya menjadi tempat peristirahatan bagi mereka. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari World Spirit Guild mulai menjelaskan peraturan dan hal-hal yang perlu diperhatikan setelah memasuki Asura Ghost Tower. Umumnya, jika seseorang tidak dapat menahan spirit presure di dalam, segera tinggalkan Asura Ghost Tower dan jangan menahannya dengan paksa atau mereka akan kehilangan nyawa. Selain itu, setiap orang diberi jimat pelindung. Jika seseorang tidak dapat melanjutkan atau tidak memiliki cara untuk keluar dari menara hantu Asura sendiri, mereka dapat menghancurkan jimat tersebut dan World Spirit Guild akan mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Tentu saja, mereka yang menghancurkan jimat tersebut sama dengan mereka yang gagal dalam ujian. Mereka bahkan akan kehilangan kualifikasi untuk membeli jubah putih World Spirit. Setelah aturan itu, awan kemerahan dari matahari terbenam tidak ada lagi dan langit dan bumi digantikan oleh kegelapan. Menara hantu Asura bahkan lebih aneh di malam hari karena tidak lagi sepenuhnya gelap. Di dalam menara berwarna hitam itu, dari dalam keluar, ia memancarkan cahaya merah darah yang samar, seolah-olah itu diciptakan oleh darah segar. Itu aneh namun indah. Asteris gemuruh-gemuruh-gemuruh. Di bawah selubung kegelapan, pintu-pintu seperti iblis menuju menara hantu Asura akhirnya perlahan terbuka. Setelah pintu-pintu itu terbuka, benda yang muncul di depan mereka bukanlah bagian dalam menara hantu Asura. Itu adalah pintu masuk formasi roh berwarna merah darah.
Itulah pintu masuk sebenarnya menuju menara hantu Asura. Pergi gelombang. Asteris wus wus wus, asteris. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan setelah itu, para jenius dari World Spirit Guild dan para jenius dari klan Jie semuanya bergegas masuk pada saat yang sama. Mereka sangat cepat dan mereka menunjukkan kultivasi yang tidak biasa-biasa saja. Terutama jenius puncak dari World Spirit Guild, Gubo, dan juga jenius perwakilan dari Jie Clan, Jie Bufan. Kedua orang itu adalah jenius muda yang memiliki kultivasi tingkat 7 dari Origin Realm. Dalam sekejap, keduanya memasuki Asura Ghost Tower dan mereka menunjukkan metode yang melampaui yang lain. Setelah kedua orang itu bergegas masuk, barulah orang-orang lain berani mendekati menara hantu Asura. Chu Feng juga tidak terburu-buru. Dia memegang 3 biji buah roh di tangannya dan dia juga mengikuti arus orang-orang saat dia memasuki menara hantu Asura. Setelah melangkah ke pintu masuk formasi roh berwarna merah darah, Chu Feng mula-mula mengalami kegelapan, lalu saat cahaya muncul di depan matanya, tekanan kuat menyelimuti dirinya dari segala arah. Tekanan roh. Tekanan roh saat ini sedang menggerogoti tubuh Chu Feng. Namun, ketika Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya, itu secara efektif menahan tekanan roh. Chu Feng juga jelas merasakan bahwa di bawah gangguan tekanan roh, perubahan terjadi pada biji buah roh di tangan Chu Feng. Gelombang. Namun, sebelum Chu Feng sempat melihat apa yang terjadi pada benih buah roh itu, teriakan memilukan terdengar dari sekelilingnya. Seseorang tidak mampu menahan tekanan dari tekanan roh dan 7 lubang wajahnya mengeluarkan darah saat dia berguling-guling di tanah dengan menyakitkan. Tiba-tiba, orang itu meraih sesuatu di depannya. Ternyata jimat pelindungnya terjatuh di dekatnya. Namun, saat itu, dia sudah kehilangan kemampuan untuk mengambil jimat itu. Pada saat itu, sejumlah besar orang berbondong-bondong masuk. Namun, melihat pemandangan itu, banyak orang hanya memandang dengan mata dingin. Beberapa orang bahkan tidak melihatnya saat mereka duduk bersila dan mulai memberi makan benih buah roh di tangan mereka dengan tekanan roh. Manusia memang dingin. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan tiba di depan orang itu. Dia mengambil jimat miliknya, tetapi dia tidak kembali padanya. Dia menggendong orang itu di punggungnya. Pada saat itu, banyak orang yang kebingungan. Bahkan orang di punggung Chu Feng pun menangis berbisik-bisik seolah memprotes mengapa dia tidak menghancurkan jimat pelindungnya untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, setelah Chu Feng menggendongnya di punggungnya, tiba di pintu masuk formasi roh, dan memasukkan jimat ke dalam kantong kosmosnya, dia tiba-tiba mengerti. Chu Feng tidak menyelamatkannya, tetapi membantunya. Dia benar-benar membantu. Dia tidak membantunya dengan menghancurkan jimat pelindung karena menghancurkannya akan menyebabkan dia gagal dalam ujian. Chu Feng ingin dia lolos dari bahaya tetapi juga berhasil dalam ujiannya. Chu Feng mendorong orang itu keluar. Pada saat itu, Chu Feng dapat melihat tatapan terima kasih orang itu dan dia juga dapat merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, menggendong seseorang di punggungnya sambil berjalan di menara hantu Asura yang dipenuhi dengan tekanan roh adalah hal yang sangat melelahkan secara fisik. Kebanyakan orang tidak akan melakukan itu. Oh, kau benar-benar penuh belas kasih ya. Namun tepat pada saat itu, aura gelap, aneh namun suara yang agak familiar terdengar di belakang Chu Feng.